Polusi udara di Indonesia, khususnya Jakarta, saat ini masih dalam kategori tidak sehat. Berdasarkan data AQAir yang diakses pada 10 November 2023, tingkat polusi di Jakarta berada di angka 169 AQAI/US pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan menempati peringkat kelima di dunia. Hai guys, balik lagi bareng aku Dian and welcome to Hai Elektronik. Sebelum aku bahas lebih lanjut, yuk kita masuk intro dulu. Aku mau ingetin lagi nih ke kalian yang ngomong tapi belum subscribe, yuk di subscribe dulu sekarang. Jangan lupa juga buat aktifin lonceng notifikasinya ya. Guys, akibat dari polusi udara diperkirakan 12.000 kematian telah terjadi di Jakarta sepanjang tahun 2023 dan membawa kerugian sekitar 50 triliun. Ternyata dampak dari masalah ini tuh amat sangat besar dan sudah tidak bisa lagi nih untuk dihindari. Polusi udara cenderung menyerang saluran pernafasan manusia. Oleh karena itu, penyakit yang rentan terjadi mulai dari jangka pendek yaitu seperti batuk-batuk, flu, pusing, sampai jangka panjangnya nih terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Menurut data Dinas Kesehatan atau Dinkes DKI Jakarta selama periode Januari sampai Juni 2023, kasus ISPA ini terbanyak dilaporkan pada bulan Maret 2023 yaitu sebanyak 119.734 kasus. Dari kasus tersebut, kita harus benar-benar belajar nih untuk mengatasi polusi udara yang ada di sekitar kita. Karena dampaknya ini bisa menyerang orang-orang tersayang. Salah satu caranya mengatasi polusi udara yang ada di ruangan yaitu dengan menggunakan air purifier. Nah, air purifier ini tuh fungsinya untuk menjernihkan udara. Jadi, udara yang kalian hirup tuh lebih berkualitas. Kalau menurut Ketua Bidang Redaksi Majalah Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, Dr. Feni Fitriani Taufik, air purifier itu gunanya untuk mencegah polusi udara di dalam ruangan dan memang itu bisa membantu. Nah, kebetulan aku tuh punya rekomendasi air purifier buat kalian yang mau hidup sehat. Ini dia guys tampilannya. Air purifier dari Hitachi tipe EPTZ30J. Nah, alat ini tuh buatan Jepang yang punya banyak fitur. Gak cuma jernihin udara aja, bahkan bisa menghilangkan partikel halus juga nih, seperti debu, serbuk sari, kotoran tungau, ketombe kucing, dan lain-lain. Desainnya ini juga beda nih dari yang lain. Jadi kalau misalnya biasanya air purifier bentuknya tabung, yang ini tuh bentuknya persegi. Lalu di bagian pojok kanan atas ada indikator untuk tombol on off. Simple tapi enak dilihat. Warnanya juga netral, jadi bisa nyatu di ruangan manapun. Nah, untuk bagian belakangnya ada pocket untuk remote juga guys. Jadi kalian bisa kontrol dari jarak sekitar 6 meter untuk penggunaan remote-nya. Dimensi dari air purifier ini memiliki tinggi sekitar 42,6 cm, panjang 40,7 cm, dan ketebalan 13,3 cm. Untuk bobotnya sendiri sekitar 4 kg. Masih enak lah ya kalau misalnya buat diangkat-angkat, kalau misalnya kalian pengen pindahin. Nah, untuk kabel powernya itu cukup panjang juga sekitar 1,8 meter. Tapi sayangnya untuk colokan ini menggunakan kaki 3. Jadi harus pakai colokan tambahan supaya air purifiernya bisa beroperasi guys. Lanjut aku mau jelasin fitur-fitur yang ada di sini. Pertama tuh ada air purifier. Nah, fitur ini merupakan mode operasi normal. Sensor pada air purifier akan mendeteksi udara dan kecepatannya secara otomatis. Lalu pada mode kedua yaitu ada odor. Fungsi ini akan mendeteksi bau yang tidak sedap yang ada di ruangan kalian. Selanjutnya ada mode pollen. Fitur ini dianjurkan buat kalian yang di ruangannya tuh terkontaminasi oleh serbuk atau partikel-partikel kecil lain yang bertebaran di ruangan. Nah, air purifier ini bisa digunakan dalam tegangan listrik 220 sampai 240 volt. Maksimal clean air delivery rate atau CADR, kecepatan aliran udaranya sekitar 2,8 meter per menit. Jangkauannya ini cukup luas ya, jadi kalian tuh nggak usah khawatir. Pastinya udara di ruangan kalian juga jadi lebih sehat dan nggak bikin sesak nafas. Nah, kalau misalnya untuk cara kerjanya nih, air purifier itu bisa mendeteksi kadar kontaminasi udara yang ada di ruangan secara otomatis dan dibantu dengan adanya sensor aroma. 3 menit pertama setelah mulai, alat ini akan cek kondisi ruangan dan menyimpannya di dalam memori. Nah, selama ini berlangsung, indikator air purifier akan berkedip. Kemudian pada waktu selanjutnya, indikator akan mati dan air purifier baru siap beroperasi untuk membersihkan udara. Oh iya, fungsi memorinya ini akan tersimpan kalau kalian tuh udah ngidupin air purifier sekitar 5 menit atau lebih. Jadi kalau misalnya kalian menghentikan alat ini, terus habis itu nyalain lagi, maka air purifier tuh bakal ngelanjutin pengoperasiannya yang dijalankan sebelum alatnya mati guys. Kalau udah selesai dipakai, jangan lupa juga nih sama perawatannya, supaya perangkat elektronik yang satu ini lebih tahan lama. Jadi pada cover depan ini terdapat antibakteri. Kalian bisa membersihkannya dengan lap basah dan sabun hingga
hingga bersih. Lalu di lapisan selanjutnya juga ada pre-filter. Bagian ini bisa kalian bersihkan menggunakan aliran air, vacuum cleaner, atau misalnya sikat-sikat halus. Nah, kalau bagian selanjutnya ada filter. Filter ini adalah produk sekali pakai. Jadi kalau misalnya ada kerusakan atau filternya udah nggak bisa bekerja secara optimal seperti mengeluarkan bau, nah itu maka harus segera diganti guys. Tapi untuk pembersihannya ini masih bisa kalian lakukan menggunakan vacuum cleaner secara hati-hati ya. Untuk pembersihannya sendiri bisa kalian lakukan sebulan sekali. Nah kalau buat harganya sendiri air purifier itu bisa dibilang cukup terjangkau ya, yaitu dibanderol sekitar harga 2,6 jutaan. Nah kalau misalnya menurut aku nih ya, dengan harga tersebut tuh worth it sih untuk menjaga kesehatan keluarga. Apalagi air purifier ini juga praktis dan gampang banget digunain. Kalian bisa set timernya, terus juga atur kecepatan, dan ada juga nih banyak mode yang bisa kalian pilih. Fitur-fitur di sini juga menurut aku sih ngebantu banget ya buat ngejaga kualitas udara yang ada di ruangan. Nah oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kalau kalian punya rekomendasi elektronik yang mau kita bahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Follow juga akun media sosial kita lainnya di TikTok dan Instagram @electronic.id. Oke guys, see you in the next video and bye-bye.